Kita ke informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu terkait dengan Presiden Joko Widodo yang menutup pintu negosiasi dengan para obligor dan debitur yang terlibat dalam skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan tidak kooperatif, termasuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akhir pekan lalu, usai penyitaan aset milik Tommy Soeharto. Menurut Mahfud, imbas adanya negosiasi membuat kasus BLBI belum selesai hingga saat ini. Padahal sudah 22 tahun berlalu sejak pinjaman diberikan pemerintah pada krisis keuangan 1997-1998 lalu. Mahfud MD pun menekankan bagi para obligor debitur yang memiliki utang untuk tidak kabur dan menjual hartanya, apalagi yang sudah dijaminkan. Pasalnya pemerintah sudah memiliki catatan dan akan segera menyitanya. Sebelumnya pemerintah melalui Satgas BLBI telah menyita 4 aset milik PT Timor Putra Nasional di Karawang yang merupakan debitur BLBI yang pengurusnya adalah Tommy Soeharto dan Roni Hendrato. Aset tersebut diperkirakan bernilai 600 miliar sampai 1,2 triliun rupiah. Kita ke informasi berikutnya. Amerika Serikat kini sedang menghadapi ancaman pangan terbaru yaitu kenaikan tajam harga daging babi. Di negara bagian California, harga daging babi dikabarkan melonjak sekitar $8 Amerika Serikat. Kenaikan ini membuat beberapa pakar menyebutnya sebagai bacon apocalypse atau kiamat daging babi asap yang merupakan makanan khas negara bagian terpadat di Amerika Serikat. Menurut Wakil Presiden Perlindungan Hewan Ternak untuk Masyarakat Manusiawi Amerika Serikat, ada sejumlah faktor melonjaknya harga babi di Amerika Serikat. Pertama disebabkan oleh aturan turunan dari aturan kesejahteraan hewan yang berlaku di California. Negara bagian yang merupakan pasar terbesar daging babi itu berencana untuk menerapkan peraturan yang mewajibkan induk babi masing-masing diberi ruang setidaknya 24 kaki persegi dalam kandangnya. Selain itu permasalahan pasokan yang terganggu serta inflasi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 juga turut berkontribusi terhadap hal ini. Analis menganggap bahwa persoalan ini harus diselesaikan segera oleh pemerintah pusat karena daging babi merupakan bahan pangan yang sangat penting. Informasi berikutnya dari dalam negeri, PT Terbit Financial Technology menggugat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan PT Tokopedia mencapai 2 triliun rupiah atas sengketa merek GoTo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitum gugatan yang dilihat di SIPPPN Jakpus Senin 8 November, PT Terbit Financial Technology mengaku sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek terdaftar GoTo beserta segala variannya. Mereka menyebut merek GoTo dan GoTo Financial memiliki persamaan dengan merek GoTo milik PT Terbit Financial Technology. Atas perkara ini, penggugat pun meminta majelis hakim menghukum Gojek dan Tokopedia secara dengan membayar ganti rugi material senilai 1,83 triliun rupiah dan imaterial 250 miliar rupiah. Sehingga totalnya berjumlah 2,08 triliun rupiah. Mereka juga meminta Gojek dan Tokopedia menghentikan penggunaan merek GoTo atau segala variannya. Seperti diketahui, merek GoTo versi Gojek dan Tokopedia muncul pasca merger antara Gojek dan Tokopedia yang resmi diumumkan pada 17 Mei 2021 lalu. Kita ke informasi yang terakhir, di mana mata uang kripto kembali melanjutkan kinerja positifnya Senin 8 November pagi hari ini. Padahal ada sentimen terkait pengesahan rancangan Undang-Undang Infrastruktur Amerika Serikat, di mana ada bipartisan yang juga berisikan definisi broker kripto.
Melansir data dari CoinMarketCap pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya Binance Coin, Solana, dan kripto berjenis stablecoin yang Tether yang terkoreksi pada pagi hari ini, sementara sisanya terpantau menghijau. Dalam sepekan terakhir, mayoritas kripto berkapitalisasi pasar di atas 30 miliar dolar masih mencatatkan kinerja positifnya. Hanya koin digital Dogecoin yang masih terkoreksi cenderung tipis. Binance Coin menjadi kripto yang paling besar penguatannya dalam sepekan terakhir dengan meroket hingga 22,24%. Sedangkan penguatan yang paling minim dibukukan oleh Cardano yang melesat 5,02%. Pada pagi hari ini, Bitcoin terpantau kembali menyentuh kisaran level 65.000 dolar setelah selama sepekan terakhir berada di kisaran level 60.000 hingga 63.000 dolar. Bahkan pada pagi hari ini kapitalisasi pasar Bitcoin sudah mencapai 1,2 triliun dolar. Di sisi lain ada sedikit kabar tidak menggembirakan bagi industri kripto di mana US House of Representatives sepakat untuk meloloskan RUU Infrastruktur Bipartisan yang berisi persyaratan pelaporan pajak mata uang kripto yang oleh beberapa kalangan, khususnya pencetak kripto, dianggap sebagai langkah kontroversial. Demikian informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini.